anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, semangat, bagus. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, saat ini yang bergabung di Zoom meeting sudah ada 20 siswa. Ayo, sambil menunggu teman-teman yang lain bergabung, bagi anak-anak yang belum menyiapkan alat tulisnya, buku tematiknya silahkan dipersiapkan terlebih dahulu ya. Ingat, meskipun saat ini kita sedang belajar di rumah, Ibu harap anak-anak tetap fokus dan disiplin. Jadi ayo silahkan atur ya posisi duduknya senyaman mungkin agar anak-anak saat nanti Ibu menyampaikan materi tidak merasa ngantuk. Siap? Bagus. Nah, agar hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Tadi Ibu lihat ada Alif nih yang bergabung pada Zoom meeting paling awal. Ayo Alif, pimpin teman-temannya untuk berdoa ya. Amin, amin ya robbal alamin. Nah anak-anak, meskipun saat ini kita sedang berpuasa, kita harus tetap semangat ya belajarnya. Ayo, ada yang sudah bolong-bolong belum nih puasanya? Wah, bagus. Semoga anak-anak selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, agar hari ini kita belajarnya lebih semangat, yuk kita ice breaking terlebih dahulu. Ada yang tahu bagaimana tepuk semangat? Wah, sudah tahu ya. Yuk kita tepuk semangat dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Begitu ya. Jadi harus tetap dijaga semangatnya sampai akhir kegiatan pembelajaran. Ayo anak-anak, apakah ada yang masih ingat di pertemuan sebelumnya anak-anak sudah mempelajari apa saja? Ya, silakan Alif. Pintar Alif, betul ya anak-anak. Di pertemuan sebelumnya anak-anak sudah mempelajari mengenai simetri lipat dan mengolah bahan dasar pakaian. Bagaimana cara kita mengolah bahan dasar pakaian? Iya, pintar. Bahan dasar diolah menjadi serat. Serat kemudian dipintal menjadi benang. Nah, benang kita tenun menjadi kain. Cara mengolah kain pun semakin maju anak-anak. Dikarenakan pada zaman dahulu kita masih menggunakan tangan untuk menjahit. Tapi dikarenakan sekarang ada perkembangan teknologi, maka kita menggunakan mesin jahit untuk membuat pakaian. Anak-anak, pada kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita akan mempelajari tema 7 mengenai perkembangan teknologi. Subtema 2 mengenai perkembangan teknologi produksi sandang. Pembelajaran kelima. Nanti kita akan mengamati teks bacaan. Ibu harap anak-anak dapat mengidentifikasi peran dan menuliskan informasi yang berkaitan dengan peran orang-orang yang terlibat dalam proses pembuatan pakaian. Kita juga nanti akan melakukan percobaan dan mengamati video pembelajaran. Ibu harap anak-anak dapat mengidentifikasi simetri putar dan menuliskan jumlah simetri putar yang terdapat pada bangun datar. Jadi, pada hari ini kita akan mempelajari materi mengenai proses pembuatan pakaian dan simetri putar pada bangun datar. Yuk anak-anak, Ibu harap anak-anak dapat menyimak pembelajaran yang Ibu sampaikan dengan penuh perhatian ya. Siap? Bagus. Anak-anak, sekarang Ibu izin ya untuk membagikan layar PPT-nya. Bagaimana? Apakah sudah muncul di layar PPT-nya? Bagus, alhamdulillah. Coba kita amati bersama-sama. Apa judul dari teks bacaannya? Ya, dari bahan dasar sampai ke pasar. Siapa yang mau mencoba membacakan teks dari bahan dasar sampai ke pasar? Ayo, siapa yang mau? Ya, boleh Naswa dan anak-anak yang lainnya. Tolong perhatikan ya saat Naswa membacakan teks bacaannya, agar anak-anak mendapatkan informasi dari apa yang dibaca. Silakan Naswa.
Bagus, terima kasih Naswa. Nah, anak-anak, tadi anak-anak sudah membacakan teks yang berjudul Dari Bahan Dasar Sampai ke Pasar. Ada yang ingin ditanyakan terkait teks bacaannya kepada Ibu? Tidak ada? Baik, jika tidak ada, sekarang Ibu yang ingin bertanya ya kepada anak-anak, apa informasi yang anak-anak dapatkan setelah membacakan teks tadi? Ya, silakan Hafid. Betul. Dari teks bacaan tadi kita memperoleh informasi bahwa pakaian itu terbuat dari bahan yang berbeda-beda. Ada yang terbuat dari kapas, serat sutra, bulu domba, dan serat daun. Coba, siapa lagi yang mau menyampaikan informasi yang didapatkan? Ya, silakan Lenzo. Betul, dalam teks tadi juga kita mengetahui bahwa banyak orang yang terlibat dalam proses pembuatan pakaian. Wah, pintar, hebat anak-anak Ibu. Sekarang, coba anak-anak amati kembali ya teks bacaannya. Ayo kita identifikasi bersama-sama peran orang-orang yang terlibat dalam proses pembuatan pakaian. Coba diidentifikasi, siapa saja ya yang terlibat dalam proses pembuatan pakaian? Ya, yang pertama, petani kapas. Yang kedua, ya, peternak domba dan ulat sutra. Yang ketiga, pemintal. Yang keempat, penenun. Yang terakhir, tukang jahit. Betul, jadi ada 5 peran orang yang terlibat dalam proses pembuatan pakaian. Tadi anak-anak sudah mengetahui ya siapa saja yang terlibat dalam proses pembuatan pakaian. Selanjutnya silakan anak-anak buka halaman 100. Di sana ada tabel yang perlu kita lengkapi yang berkaitan dengan pembuatan pakaian. Di sana sudah tercantum contoh. Contohnya adalah petani kapas. Nah, anak-anak, siapa itu menunjukkan tokoh atau orang, yaitu petani kapas. Mengerjakan apa yang dikerjakan oleh petani kapas, yaitu menanam kapas. Di mana? Di mana itu menunjukkan tempat di mana petani kapas menanam kapas, di kebun. Nah, yang terakhir, apa yang dihasilkan oleh petani kapas? Tentunya adalah kapas. Silahkan anak-anak lanjutkan ya untuk melengkapi tabel yang masih kosong. Ayo, sekarang siapa yang mau mencoba melengkapi isi tabel selanjutnya? Ya, silakan Altisya. Yang kedua ada siapa? Ya, yang kedua ada peternak domba dan ulat sutra. Apa yang dikerjakan? Betul, di mana? Iya, apa yang dihasilkan? Pintar Altisya. Yang ketiga, ayo siapa yang mau mencoba? Silakan Hafid. Ya, yang ketiga ada pemintal. Apa yang dilakukan pemintal? Betul, di mana? Iya, apa yang dihasilkan? Pintar Hafid. Yang keempat, ayo siapa yang mau mencoba? Ya, ada Renzo. Silakan Renzo. Yang keempat ada siapa? Ya, ada penenun. Apa yang dikerjakannya? Pintar. Di mana? Pintar. Apa yang dihasilkan? Ya, pintar Renzo. Yang terakhir, coba siapa yang mau? Ya, ada Kalista. Silakan Kalista. Yang kelima ada tukang jahit. Apa yang dilakukan tukang jahit? Menjahit di mana? Di tempat jahit. Apa yang dihasilkannya? Baju atau pakaian. Pintar Kalista. Semuanya anak-anak Ibu hebat-hebat semua. Jadi ada 5 peran ya yang terlibat dalam proses pembuatan pakaian, yaitu petani kapas, peternak domba dan ulat sutra, pemintal, penenun, dan tukang jahit. Sampai sini terlebih dahulu, silakan apakah ada yang ingin ditanyakan kepada Ibu? Barangkali masih ada materi yang belum anak-anak pahami. Ya, silakan Tiara. Wah, bagus sekali pertanyaannya. Tiara bertanya, Ibu, bagaimana jika tidak ada
orang yang terlibat dalam proses pembuatan pakaian. Siapa yang mau mencoba membantu menjawab pertanyaan dari Tiara? Ya, silakan Naswa. Bagus. Ada yang mau menambahkan jawaban dari Naswa? Ya, silakan Alif. Hebat. Betul ya anak-anak apa yang dikatakan oleh Naswa dan Alif. Jika tidak ada petani kapas, peternak domba dan ulat sutra, pemintal, penenun, tukang jahit, maka kita semua tidak bisa menggunakan pakaian seperti yang sekarang kita gunakan. Oleh sebab itu, kita harus bersyukur bahwa masih ada orang yang berjasa dalam membuat pakaian. Kita harus menghargai adanya keragaman pekerjaan, keragaman peran. Nah, seperti itu. Jadi kita harus tetap berbuat baik kepada siapapun, karena tanpa kita sadari mereka telah berjasa kepada kita. Coba bayangkan jika tidak ada pakaian, mungkin kulit kita akan mudah terserang matahari, terserang kuman, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, jangan lupa untuk bersyukur ya anak-anak, karena kita bisa menggunakan pakaian yang indah seperti ini. Ayo anak-anak, sekarang silakan anak-anak perhatikan kembali ya. Tadi anak-anak sudah mempelajari mengenai proses pembuatan pakaian. Sekarang ibu ingin bertanya, apakah anak-anak pernah melihat motif yang terdapat pada pakaian? Pernah? Wah, coba ada motif apa saja? Ya, persegi, garis-garis, boneka, bunga, segitiga, lingkaran, dan lain sebagainya ya. Wah, ternyata banyak sekali ya anak-anak motif yang terdapat pada pakaian. Tadi ada yang menyebutkan motif persegi, lingkaran, dan segitiga. Ini termasuk ke dalam bangun datar. Hari ini kita akan mempelajari simetri putar pada bangun persegi. Nah, anak-anak, beberapa bangun datar itu memiliki simetri putar. Jadi, tidak semua bangun datar memiliki simetri putar. Apa itu simetri putar? Pintar. Simetri putar adalah banyaknya putaran yang terdapat pada bangun datar. Dengan 3 syaratnya. Yang pertama apa? Ya, harus menutupi pola yang sama baik ketika diputar ataupun sebelum diputar. Yang kedua, ya, putaran harus kurang dari 1 putaran. Yang ketiga, ya, memiliki titik pusat. Wah, pintar anak-anak ibu. Anak-anak, sekarang kita akan melakukan percobaan simetri putar pada bangun datar persegi. Pada pertemuan sebelumnya, anak-anak sudah ibu instruksikan ya untuk mempersiapkan kertas karton atau kertas lipat, penggaris, gunting, dan buku latihan. Bagaimana? Apakah sudah anak-anak persiapkan? Wah, bagus. Sekarang silakan anak-anak perhatikan ya langkah-langkah yang ibu instruksikan. Siap? Yang pertama, silakan anak-anak gambar bentuk persegi pada kertas karton atau kertas lipat dengan panjang sisinya 5 cm. Jika sudah, silakan anak-anak gunting bentuk perseginya dengan rapi. Hati-hati ya dalam menggunakan guntingnya. Langkah yang ketiga, jika anak-anak sudah selesai menggunting, silakan anak-anak ciplak bentuk persegi ke dalam buku latihannya. Jadi silakan anak-anak ciplak bentuk persegi yang sudah anak-anak buat ke dalam buku latihan. Jika sudah, anak-anak tentukan titik pusatnya. Selanjutnya, anak-anak silakan anak-anak letakkan persegi yang sudah anak-anak buat di kertas lipat atau karton di atas garis yang sudah anak-anak buat pada buku latihannya. Contohnya seperti ini. Di sini yang warna oranye merupakan persegi yang kita buat pada kertas lipat. Sedangkan yang warna putih kita ibaratkan adalah garis yang kita buat pada buku latihan. Jangan lupa anak-anak untuk memberikan keterangan A, B, C, dan juga D. Dan ini merupakan titik pusatnya. Sekarang coba ya kita putar bangun persegi ini searah dengan jarum jam. Seperti ini. Nah,
memenuhi garis yang kita buat? Memenuhi ya anak-anak. Nah, sekarang kita coba putar sampai persegi ini menempati posisinya semula. Nah, sudah menempati posisi yang semula. Sekarang kita bersama-sama ya hitung berapa kali putar persegi untuk dapat menempati bingkainya jika kita putar 1 kali putaran penuh. 1. Memenuhi garis. 2. Memenuhi garis. 3. Memenuhi garis. Dan 4. Memenuhi garis. Nah, jadi bangun persegi ini mempunyai 4 simetri putar. Begitu anak-anak cara kita menentukan jumlah simetri putar pada bangun datar. Bagaimana anak-anak? Apakah anak-anak sudah memahami materi yang Ibu sampaikan terkait dengan simetri putar pada bangun datar persegi? Alhamdulillah. Sekarang semoga anak-anak sudah bisa ya menentukan jumlah simetri putar pada bangun datar. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan kembali. Ibu mempunyai lembar kerja peserta didik. LKPD ini sudah Ibu bagikan ya pada grup WA kelas. Coba anak-anak cek ya grup WA-nya. Jika sudah, silakan anak-anak buka LKPD-nya. Perhatikan, di sini merupakan LKPD matematika yang berkaitan dengan simetri putar pada bangun datar. Jangan lupa anak-anak untuk mencantumkan nama, no absen, dan kelasnya. Lalu silakan anak-anak perhatikan pada poin E. Di sana ada instruksi terkait tugas yang harus anak-anak kerjakan. Nah, instruksinya adalah buatlah percobaan dengan bentuk bangun datar yang lain. Cobalah juga dengan sembarang bangun datar. Lakukan langkah-langkahnya seperti pada halaman sebelumnya. Catatlah hasil percobaanmu pada tabel yang telah tersedia. Jadi silahkan anak-anak isi hasil menentukan jumlah bangun datar, memiliki simetri putar berapa banyak. Silahkan anak-anak tentukan pada tabel yang sudah Ibu sediakan. Contohnya tadi ada bangun datar persegi, memiliki simetri putar, ya kita cek di sini. Kemudian banyaknya berapa? Yaitu 4 buah. Nah, silakan ya anak-anak kerjakan LKPD-nya di dokumen yang sudah Ibu kirimkan pada WA-nya. Ibu akan menampilkan video pembelajaran untuk mempermudah anak-anak dalam menyelesaikan LKPD ini. Silahkan videonya anak-anak simak dengan penuh perhatian ya, agar anak-anak dapat menyelesaikan LKPD ini dengan optimal. Silahkan disimak. Selanjutnya ada persegi panjang. Mari kita tentukan pusat putarnya atau titik pusatnya. Tidak memilih menutupi, ya menutupi berarti dia memiliki 1 simetri putar. Tidak memenuhi dan kembali ke posisi awal, sehingga persegi panjang memiliki 2 simetri putar. Selanjutnya ada segitiga sama sisi. Nah, segitiga sama sisi mari kita coba tentukan titik pusatnya. Lalu kita putar. Memenuhi berarti 1 simetri putar. Lalu kita putar lagi dan memenuhi lagi berarti memiliki 2 simetri putar. Dan kembali ke posisi awal, sehingga segitiga sama sisi memiliki 3 simetri putar. Selanjutnya ada belah ketupat. Mari kita tentukan titik pusatnya, lalu kita putar. Tidak memenuhi. Lanjut. Oke, memenuhi ya, berarti memiliki 1 simetri putar. Kemudian kita teruskan, kita putar kembali, tidak memenuhi. Dan kembali ke posisi awal, sehingga belah ketupat juga mempunyai 2 simetri putar. Selanjutnya ada jajaran genjang. Kita tentukan dulu titik pusatnya, lalu kita putar. Tidak memenuhi. Kemudian ya memenuhi berarti baru 1 simetri putar. Diputar lagi tidak memenuhi dan terakhir kembali posisi awal, sehingga jajar genjang memiliki 2 simetri putar. Trapesium kita tentukan titik pusatnya,
tidak memenuhi, tidak memenuhi, dan tidak memenuhi, sehingga trapesium tidak memiliki simetri putar. Bagaimana anak-anak? Apakah anak-anak sudah selesai mengamati videonya? Bagus, sekarang ayo kita diskusikan bersama-sama ya hasil pengerjaan LKPD-nya. Coba tadi anak-anak melihat ada bangun datar apa saja pada videonya? Ya, ada persegi panjang. Apakah persegi panjang memiliki simetri putar? Ya, punya ya. Jadi kita checklist pada LKPD. Berapa banyak simetri putar yang dimiliki persegi panjang? Betul, ada 2 buah simetri putar. Selanjutnya yang terakhir, tadi coba ada bangun datar? Ya, trapesium siku-siku. Apakah trapesium siku-siku memiliki simetri putar? Ya, tidak memiliki simetri putar. Jadi kita silang ya pada LKPD-nya. Dan kita strip pada kolom banyaknya. Begitu anak-anak, bagaimana? Apakah anak-anak sudah selesai semua mengerjakan LKPD-nya? Bagus. Bagi anak-anak yang sudah menyelesaikan LKPD-nya, silakan anak-anak kirimkan ya pada WA Ibu Guru. Jika belum, silakan anak-anak lanjutkan kembali setelah pembelajaran selesai dilaksanakan. Nah, anak-anak, materi pada kegiatan hari ini dicukupkan sampai di sini. Sebelum diakhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada Ibu Guru? Tidak ada? Baik, jika tidak ada, ayo kita simpulkan ya kegiatan pembelajaran hari ini bersama-sama. Coba tadi anak-anak sudah mempelajari apa saja? Ya, betul. Anak-anak sudah mempelajari mengenai proses pembuatan pakaian. Jadi, pakaian yang kita gunakan itu berasal dari bahan yang berbeda-beda. Coba ada bahan apa saja? Ya, kapas dan serat daun, bulu domba dan serat sutra. Nah, anak-anak, banyak juga peran orang-orang yang terlibat dalam proses pembuatan pakaian. Coba ada siapa saja? Ya, petani kapas, peternak domba dan ulat sutra, pemintal, penenun, dan tukang jahit. Pintar. Terakhir ada simetri putar. Coba apa itu simetri putar? Betul, simetri putar adalah banyaknya putaran yang terdapat pada bangun datar. Nah, itu dia materi yang telah kita pelajari ya untuk kegiatan hari ini. Sebelum diakhiri, Ibu nanti akan membagikan link soal evaluasi ya. Ibu akan bagikan pada grup kelas. Nanti silakan anak-anak kerjakan juga soal evaluasinya. Ibu membuat soal evaluasi sebanyak 10 buah berbentuk pilihan ganda pada kuisis. Jadi silakan anak-anak kerjakan. Ibu beri waktu sampai pukul 12 siang. Nah, begitu ya anak-anak. Ayo sebelum diakhiri, siapa yang mau mengungkapkan kesan dan pesan setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Ya, boleh Alif? Wah, alhamdulillah. Ya, Ibu juga sangat senang. Yang lain bagaimana? Bersemangat? Wah, bagus sekali. Tetap dijaga ya semangatnya di kegiatan pembelajaran selanjutnya. Baik anak-anak, terima kasih ya untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Ibu sangat mengapresiasi anak-anak yang telah ikut serta aktif dalam kegiatan hari ini. Ibu akan memberikan tepuk salut. Tepuk salut. Jempol-jempol. Jempol-jempol. Salut. Hebat ya anak kelas 3 Ahmadiyani ini. Nah, anak-anak, untuk di rumah jangan lupa tadi apa? Ya, soal di kuisis ya dikerjakan. Lalu LKPD bagi yang belum silahkan dilanjutkan. Untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari mengenai pakaian profesi. Sebelum pembelajaran diakhiri, ayo kita tutup kegiatan hari ini dengan membacakan doa bersama-sama. Silahkan, siapa yang mau pimpin teman-teman untuk berdoa? Ya, silahkan Fauzan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali anak-anak. Jangan lupa istirahat ya.